kaki dulu yang ke sini. Dilihat. Dah, semua ini baik. Baik, terima kasih kepada rombongan dari Gereja Hindu pada kesempatan yang menyanyikan yaitu tentang kedatangan Tuhan. Jadi mudah-mudahan saudaraku semoga kita gembira karena memang kalau kita bernyanyi itu dibarengi dengan kegembiraan sukacita karena kita sudah menjadi anak Tuhan. Amen. Jadi mari kita tetap berebut pandai bernyanyi. Kalau ada musik-musik, ya mari kita kembangkan, ya. Karena itu adalah kesukaan Tuhan bagi kita anak-anak. Jadi mudah-mudahan diberkati Tuhan semua kita, khususnya saudara-saudara yang menyanyikan rombongan dari Persempuan. Ayat inti khotbah yang mau disampaikan oleh hamba Tuhan pendeta kita yang tertulis di dalam Efesus 5
Efesus 4 ayat yang ke-32 bunyinya sebagai berikut. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan bersabda. 168. Kita memiliki pengharapan menyambut datangnya Tuhan. Iman kita hanya pada Kristus dalam sabdanya yang kudus. Sekarang tiba waktunya semua bangsa di dunia manggil dan bersoraklah, haleluya, ya Raja. Kita memiliki pengharapan menyambut datangnya Tuhan. Ya Tuhan kami Allah yang penuh kasih, terima kasih atas berkat-Mu memberikan ketenangan, kedamaian bagi kami dalam ibadah Sabat ini. Tuhan, kami akan mempelajari sebagian dari firman Tuhan. Kiranya urapan Roh Kudus Tuhan berlaku atas kami, hamba-Mu yang menyampaikan, jemaat-Mu yang menerima. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kesembuhan untuk Ibu Tarihoran supaya segera sehat dan pulih, bersuka cita memuji Tuhan. Demikian juga kesehatan kaki mereka. Hanya Engkau yang akan menyembuhkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat Sabat buat kita semua. Selamat Sabat. Saya berharap bahwa kita boleh menikmati sukacita atas berkat Tuhan di hari Sabat ini. Terima kasih atas lagu pujian yang sudah mengingatkan kita kepada bunyi sangkakala yang akan membawa sukacita besar bila mana Yesus akan datang kembali. Ya, biarlah kita akan ada di sana menikmati sukacita itu. Kita memiliki roh persekutuan. Kita bersama-sama memuliakan Tuhan kita. Pada hari Sabat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Salah satu kebutuhan hidup kita di dunia ini adalah pengampunan. Ya. Oleh karena di dalam perjalanan kehidupan kita tidak luput dari yang namanya dosa. Kenapa? Oleh karena setiap pelanggaran akan hukum Tuhan adalah dosa. Jadi setiap orang berdosa melanggar hukum Allah. Setiap kali kita berdosa, kita butuh pengampunan. Ya. Itulah sebabnya tentunya kita merasa berbahagia membacakan ayat responsoria yang sudah kita baca tadi dari
Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Sahabat, lalu pada pertemuan kita juga berbicara mengenai pengampunan dari Mazmur 15. Ya. Tapi kali ini kita akan berbicara dari Mazmur 32. Ya. Di ayat 1 firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ada kebahagiaan luar biasa ketika kita tahu bahwa pelanggaran kita diampuni. Dosa kita ditutup. Bagaimana cara dosa kita ditutupi? Kalau kita baca di ayat yang lain, firman Tuhan menyatakan bahwa kasih banyak menutupi dosa. Semakin banyak kita menghidupkan kasih, semakin banyak dosa kita yang diampuni. Ya. Coba kita bayangkan ketika kita berdosa, kita tidak mendapatkan pengampunan, maka hidup kita ini sengsara. Tapi ketika kita tahu kita diampuni, itulah salah satu kehidupan yang paling berbahagia. Saya kira ini ayat bukan hanya sekedar puisi yang dituliskan oleh Raja Daud, tapi ini adalah pengalaman pribadinya. Kita bayangkan ketika dia melakukan dosa, tiba-tiba Nabi Nathan menasihati dia. Betapa sakitnya perasaannya, betapa malunya dia ketika dosa itu diungkapkan kepada orang lain. Tapi Tuhan begitu sayang kepada Daud. Daud begitu cepat mengampuni, meminta pengampunan kepada Tuhan. Maka Tuhan pun mengampuni dia. Itulah sebabnya Raja Daud menuliskan ini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, karena dia sudah merasakan kebahagiaan itu. Di ayat 2 dikatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Memang ada banyak pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tapi jika kesalahan itu tidak diperhitungkan sebagai kesalahan, itu juga adalah kebahagiaan kita. Ya. Dan berbahagialah orang yang tidak berjiwa penipu. Ya. Tapi di sini kita lihat ada salah satu keistimewaan Raja Daud. Dia cepat mengakui kesalahannya. Dia ingin terbuka, ya, transparan. Dia tidak mau menyembunyikan dosanya. Sebab ketika dia berusaha menyembunyikan pelanggarannya, dia katakan di ayat 3, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh keringnya musim panas sela. Dia merasakan selama dia berusaha melindungi dirinya, menutupi kesalahannya, tapi seolah-olah ada tekanan yang datang dari atas. Tekanan itu menyatakan, cepat akui dosamu, cepat akui dosamu, cepat akui dosamu. Maka inilah yang membuat Raja Daud merasa tertekan siang dan malam. Maka dia katakan, sampai sumsumku menjadi kering luar biasa. Satu pengakuan yang hebat.
Bagaimana dia bisa merasakan tekanan itu sampai ke tulang-tulangnya, sampai susumnya menjadi kering. Itu satu pengakuan yang luar biasa. Ya. Dan di ayat yang kelima dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Oleh karena tekanan yang begitu hebat, dia merasakan itu akan menjadi beban berat di dalam dirinya. Maka lebih baguslah terbuka. Maka aku sampaikan sajalah kepada Tuhan apa yang menjadi masalah di dalam dadaku ini. Maka dia katakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Lebih bagus transparan. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaran, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Inilah yang mau kita alami. Ketika kita berdosa, kita akui kesalahan kita. Selama kita sembunyikan dosa itu, kita rasakan ada tekanan yang mengimpit kita, supaya kita boleh terbuka menyampaikan pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mendengar kita dan Tuhan mengampuni kita. Inilah kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Raja Daud. Itulah sebabnya Yesaya menyampaikan di dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah kita berperkara di rumah Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti gerniji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Oleh karena lambang dosa yang menjijikkan Tuhan itu adalah merah seperti gerniji, merah seperti kain kesumba, maka itu harus dibersihkan, itu harus ditahirkan, diputihkan seperti salju. Karena tidak ada lagi yang lebih putih dari salju yang dilihat oleh Raja Daud. Ketika gunung-gunung itu ditutupi oleh salju, kelihatan dari jauh dia sungguh putih, maka dia katakan bahwa dosa yang diampuni itu seperti salju. Lalu ketika dia perhatikan domba-domba itu, domba-domba putih itu turun dari gunung, lalu dia perhatikan begitu indahnya. Seperti itu jugalah dosa yang sudah diputihkan oleh Tuhan. Ya. Jadi bagaimana kita bisa diampuni? Yang pertama, dengarkan panggilan Tuhan. Mari baiklah kita bertekad. Marilah kita bertimbang. Marilah kita datang kepada Tuhan. Kita menerima undangan Tuhan untuk menyampaikan perkara kita kepada-Nya, untuk menyampaikan dosa kita kepada-Nya. Sekalipun dosa itu merah seperti gerniji, merah seperti kain kesumba, maka Tuhan memberikan janji yang pasti akan diadakan penyucian, pemutihan seperti salju dan bulu domba. Jadi jangan menjauh dari Tuhan, tapi datanglah, mendekatlah kepada Tuhan. Karena Yakobus juga menyampaikan, Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Ya. Kenapa orang yang mendua hati perlu disucikan hatinya? Di ayat Yakobus 1 ayat 8 dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Oleh karena ketidaktenangan ini perlu diatasi, datanglah kepada, mendekatlah kepada Tuhan. Sucikanlah hatimu, bersihkan tanganmu. Jadi kita diajak oleh firman Tuhan untuk mendekat. Ya. Mendekat, datanglah kepada Tuhan.
tangan yang berdosa ini harus ditahirkan. Ya. Tangan yang menumpahkan darah, tangan yang melakukan pembunuhan itu pun bisa diampuni. Tangan yang mencuri, tangan yang haram, yang suka pegang-pegang yang najis, yang suka pegang yang haram, terpegang daging babi contohnya, datanglah kepada Tuhan, basuh melalui pembasuhan perjamuan. Tuhan berjanji akan memberikan penyucian. Hati yang cemar, hati yang ternoda, hati penipu, hati dendam, dan hati yang terluka, yang disakiti oleh apapun, dan bahkan hati yang bercabang. Datanglah kepada Tuhan supaya hati kita disucikan. Ya. Sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang menjual hati. Allah sesungguhnya Maha Kasih, Maha Pemurah. Dia bersedia untuk mentahirkan tubuh kita, menyucikan hati, pikiran, dan jiwa kita. Dia selalu siap mengampuni dosa-dosa kesalahan kita. Tapi ada satu hal yang dimintakan Tuhan dari kita. Ya. Kalau kita berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 12 itu dikatakan, ampunilah. Apa itu kalau kita berdoa? Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jadi ada hubungannya. Kita mengampuni dan kita diampuni. Memang duluan Tuhan mengampuni kita. Ketika kita sudah masuk ke dalam air pada saat dibaptiskan, dosa kita semua sudah diampuni. Tetapi habis dibaptis kita masih berdosa. Nah, ketika orang lain menyakiti kita, kita diberikan kesempatan supaya mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan di ayat 14 dikatakan bahwa Allah mau mengampuni kita ketika kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Jadi sebenarnya hidup kita ini tidak luput dari dosa, dari pelanggaran. Maka sepanjang umur kita butuh pengampunan. Iya. Di ayat 14 dikatakan, dosamu diampuni jikalau kamu mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepadamu. Jadi kita harus sama timbal baliknya. Kalau kita mau diampuni Tuhan, kita juga harus mau mengampuni orang lain. Ya. Sama. Oleh karena itu, kalau tersinggung, jangan terus dipendam, jangan sakit hati, serahkan sama Tuhan. Segeralah minta maaf, segeralah berdamai. Karena Roh Tuhan menyatakan di dalam Efesus halaman 173, hati setiap orang haruslah menjadi kuburan untuk segala kesalahan. Jadi hati kita harus menjadi kuburan. Kalau kuburan itu apa di dalam kuburan? Tulang belulang mayat. Tapi tidak baru di kuburan. Tidak baru. Karena dikubur. Nanti 20 tahun kemudian, kalau dibongkar itu tulang belulang tidak baru. Karena sudah dikubur. Demikian juga kesalahan orang lain. Harus dikubur dalam-dalam, jangan disimpan. Harus dikubur dalam-dalam sampai busuk. Iya. Demikianlah kita boleh melupakan kesalahan orang lain yang menyakiti kita, yang menyinggung perasaan kita, yang membuat kita berdosa. Jadi kalau kita ingat-ingat itu kesalahannya,
Berat juga ya bawa itu dosa ya. Berat juga. Iya. Nah, tapi memang kita harus budayakan. Kita harus budayakan Efesus 4 ayat 32 yang menjadi ayat inti khotbah kita sahabat ini. Apa yang sudah dibaca Pak Marlum? Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ada budaya yang perlu kita pertahankan di sini. Satu, budaya ramah. Dua, budaya penuh kasih mesra. Tiga, budaya saling mengampuni. Ya. Coba bayangkan, kalau kita jemaat ini ramah, kalau tersinggung kita mudah memaafkan. Tapi kalau kita sadar dengan keadaan ramah, ketika kita tersinggung, kita mau minta maaf. Apa ini? Minta maaf sesungguhnya ini tidak tanggung ini kan? Jadi minta maaf pun susah karena sombong. Tapi kalau kita ramah seorang terhadap yang lain, begitu kita menyakiti, kita minta maaf. Begitu kita tersinggung, kita pun mudah memaafkan. Makanya perlu budaya apa? Ramah seorang terhadap yang lain. Jadi unek twist. Iya, unek apa saya? Iya, unek sombong ya, ramah. Baru saling penuh kasih mesra ya. Kalau kita sudah penuh kasih mesra, bertemu langsung ramah, kasih mesra, tunjukkan kasih Kristus. Ya, saya kira kalau ada kesalahan mudah kita memaafkan. Mudah. Maka dibudayakanlah saling mengampuni. Mengapa kita perlu membudayakan saling mengampuni? Oleh karena Kristus pun sudah mengampuni. Iya. Allah telah mengampuni kita di dalam Kristus. Sebab kematian Kristus itu adalah demi pengampunan kita. Jadi saat kita melakukan perjamuan kudus, kita sedang diingatkan kepada kematian Kristus, kepada pengampunan dosa. Dan yang berikut, untuk pengampunan memang perlu kesabaran ya. Kesabaran di dalam Kolose 3 ayat 13 ya. Kolose 3 ayat 13 kita baca firman Tuhan. Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Iya, sabar ya. Iya. Jadi kadang orang suka-sukanya ngomong, padahal kita sudah tersinggung. Jangan disimpan-simpan, sabar. Gitu kan? Iya. Jadi kita perlu sabar. Dan kalau kita sabar, maka kita akan bisa memberi ampun. Kita bisa memberi maaf, kita ampun. Makanya dikatakan tadi, sabarlah kamu seorang terhadap yang sabar ya. Iya. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, ya. Ampuni. Tidak usah balaskan, ya. Jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Ya, oleh karena itu, hari Sabat ini Yesus mengundang kita, marilah kepada aku, sekalipun dosamu merah seperti berni, dia akan menjadi putih seperti salju. Kita budayakan kasih apa tadi?
ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Kiranya pengampunan itu boleh menjadi kebiasaan kita, sehingga ketika kita tersakiti tidak langsung terluka hati itu, ya, tidak langsung terluka hati itu, tapi ada kesabaran, ada kekuatan di dalam Tuhan, sehingga kita berani seperti Yesus. Ketika Yesus disakiti, ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus diludahi, ketika Yesus dicambuk, dibawa naik ke Golgota, sampai di Golgota dipakukan dia ke sana. Lalu ketika salib didirikan, dia masih mendoakan yang menyakiti. Dia doa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Kita akan dituntut bisa seperti Yesus mendoakan orang-orang yang menyakiti kita, ya. Ialah ayat ini Lukas 23 ayat 34 mengingatkan kita. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mudah-mudahan dengan firman Tuhan pada hari Sabat ini akan meyakinkan saya, akan meyakinkan kita untuk mendapatkan penyucian, untuk mendapatkan pengampunan, dan bahkan kita harus membudayakan kebiasaan saling mengampuni satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, demikianlah khotbah kita di siang Sabat ini, saudaraku. Kita sangat bersuka cita, ya. Sangat bersuka cita karena kita telah mendengarkan himbauan Tuhan yang melalui khotbahnya. Jadi artinya, saudaraku, mari kita tinggalkan semua, ya. Jadi supaya kita tetap menerima kasih karunia Tuhan. Baik, mari kita tutup kebaktian kita ini menyambung, dan selesai ini mari kita lakukan nanti perjamuan kudus, ya. Mari kita sama-sama berdiri menyanyikan dalam Sion nomor 222. Maukah engkau bebas dari dosa? 223. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah engkau lawan kejahatan? Kuasa ada di dalamnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darahnya. Maukah bebas dari keangkuhan? Dalam darahnya ada kuasa. Datanglah membasuh di Golgota. Kuasa ada di darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darahnya. Allah tiga. Maha Pengampun yang bersemayam di surga. Oleh karena rahmat Tuhan yang ajaib, Engkau mengetahui segala beban kehidupan kami.
pergumulan kami, tantangan yang kami hadapi setiap hari dalam perjalanan hidup kami. Kami selalu berhadapan dengan dosa. Kami berhadapan dengan pelanggaran-pelanggaran. Dan kami sering jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepadamu di hari Sabat ini, memohon kasih dan anugerah Tuhan, agar pengampunanmu berlaku atas kami. Karena kami tahu, oleh karena kasih yang ajaib, Tuhan mau menerima kami, menyucikan kami, sekalipun dosa kami merah seperti kermiji dan kayu sumber. Tapi Engkau mau mentahirkan kami, supaya kami menjadi putih seperti bulu domba dan seperti salju. Biarlah penyucian itu menjadi bagian kami. Ketika tangan kami yang berdosa, kaki kami yang berdosa, hati kami yang tercemar, biarlah pada saat kami membasuh kaki, Engkau akan bersihkan, Engkau tahirkan, sucikan kami dari segala jenis dosa, pelanggaran, dan kecemaran, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Kami menerima berkat-berkat yang limpah, baik berkat hari Sabat, baik berkat dari firman, baik berkat dari hasil usaha pekerjaan kami, berkat kebahagiaan di rumah tangga kami, berkat untuk keluarga anak-anak kami, berkat untuk pelayanan, menjadi satu padu di dalam kebahagiaan kami, karena Tuhan sudah mengampuni dan menerima. Sebentar Tuhan, kami akan mengikuti perjamuan kudus. Kuasa Roh Kudus-Mu menaungi hati, jiwa, dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ketebusan Puji yang Yesus kebenaran. Aku datang padamu, sajikan aku sekarang di dalam darah-Mu. Kita menyanyi satu ayat yang dipimpin Pak Peter. Mari kita membuka bacaan kita nomor 231, Duduk meski aku lupa. Nomor 231. Meski aku durhaka, Sama-sama. meski aku durhaka, Yesus mati gantiku, ditumpahkan darahnya, membasuhkan dosaku, seperti tubuh bersama, badan jiwa padanya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam ibadah hari Sabat ini. Kami mengadakan perjamuan kudus sebagaimana
teladan yang Yesus tinggalkan bagi murid-murid-Mu. Dan kami telah mengikuti pembasuhan kaki. Biarlah ini meyakinkan kami kepada penyucian dari Yesus Kristus, bahwa Yesuslah yang mampu mentahirkan kami dari segala kehidupan dunia, kenajisan, dosa-dosa pelanggaran. Layakkan kami di hadirat-Mu ya Tuhan, mengambil bahagian dari meja perjamuan ini, di mana ada roti yang melambangkan tubuh-Mu, anggur yang melambangkan darah-Mu, supaya kami boleh menerimanya menjadi berkat bagi kami, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Firman Tuhan menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan berdoa. Kami yang di depan bertelut berdoa dipimpin Bapak Haras. Ini adalah tubuhku. Kepada jemaat kami undang berdiri. Sebelum kita akan menikmati anggur sebagai lambang darah Kristus, terlebih dahulu saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 24 sampai ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Baik, kita akan berdoa yang dipimpin oleh pendeta. Kami di depan ini akan bertemu. Lalu dia mengambil cawan, kemudian mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan. Terpujilah nama Tuhan, oleh karena kita sudah turut mengambil bahagian dari meja perjamuan kudus ini, di mana kita telah diingatkan kepada pengorbanan dengan jasa Kristus yang tiada taranya, bahwa harga darah Kristus itu adalah seharga sorga. Dia tinggalkan sorga demi kita. Biarlah kita boleh membawa pulang berkat pengampunan, penyucian seperti firman Tuhan yang telah kita dengarkan
dalam khotbah tadi. Satu ayat firman Tuhan, Yesaya 6 ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, Akulah roti yang turun dari sorga. Akulah roti hidup. Biarlah ini juga meyakinkan kita bahwa apa yang dipersumutkan orang Yahudi, Yesus mengatakan, Aku roti hidup, roti yang turun dari sorga. Dan kita telah mengambil bahagian dari roti itu. Kiranya hidup kita semakin dibaharui di dalam Yesus Kristus. Demikianlah perjamuan kudus kita kali ini. Kiranya kita semakin dilimpahi berkat-berkat surga. Untuk Bapak Ibu yang mau bersaksi, kami berikan waktu untuk bersaksi. Baik, terima kasih kepada pendeta kami yang memberikan waktu kepada kami, khususnya cabang Sibungkit, memberikan kesaksian. Jadi saudaraku, kesaksian saya adalah sampai saat ini aku sudah di atas 70-an, boleh dibilang sudah 75 tahun. Sampai sekarang belum saya rasa penyakit yang berat. Jadi saya baca-baca saudaraku, kebetulan gimana aku bilang saudara, bukan nggak baik cuma sama sebenarnya. Sewaktu aku beliau, kalau aku ingat-ingat itu saudara, hampir stres aku. Senang kali kalau aku dibuat beliau, betul. Tapi saat ini saudaraku, Tuhan menghibur aku. Sudahlah, katanya seperti kubaca yang tidak tertulis. Yang penting sehat-sehat kau, katanya saudaraku. Jadi inilah yang aku saksikan saudaraku dari Tuhan. Dan saya mengharap bagi kita semua anak Tuhan, sama seperti tadi, tidak ada lagi ada artinya unek-unek. Tidak ada. Kalau kita cinta surga itu, biarlah kita polos, biarlah kita jujur, lurus, tidak ada. Jadi saat ini saya sangat puji Tuhan. Sehat-sehat, walaupun memang kerja berat aku saudaraku. Betul, kerja perhatian aku saudaraku. Tapi seperti juga saya rasa seperti anak muda, kerja beratnya sudah saudaraku. Dari saat ini aku akan memuji Tuhan saudaraku. Tuhan selalu pimpin aku pada jalan yang lurus. Bagaimana boleh aku sangkal Tuhan yang tulus. Damai surga hidup suci oleh iman padamu. Penghiburan dalam susah karena Yesus sertaku. Penghiburan dalam susah karena Yesus sertaku. Masa bang. Nah, berarti terjadi penyakit di dioperasi, kemudian dioperasi, lebih komplit Romanya lupa gampang lupa tengok nama apa dah tahu sudah berosok. Saya harus bawa tanya Tuhan, pasti dia berkom ini. Saya tahu datang, saya pilih suara ini. Saya percaya untuk doa. Ini akan yang bang. Itu disampaikan. Memang itu harus beriku. Saya doa punya banyak kono.
sendiri dulu kamu. Kalau sudah mana tuh tapi kan kalau malas, terus di mana sih? Nah, apa sih orang? Orang masih tetap bersemangat. Ibadah itu amanat berkomat jadi pasti hari tangan tasoni mama siap-siap. Terima kasih dari Tuhan itu dikasih Muhammad. Jadi sampai belado penyakit minuman. Mulai yang tahun 2004 yang mulai beda dengan sampai dia pun dapur mengatur di telepon ada nanti so dari noto tikina nak ada lepas para penyakit sampai lanjut terus dan pelarian atau desa lain saya merubah dokter tu mantap bisa ada semua nalung karena dengan sangat mejaku dokterku guru si mari itu menganggap dia dengan sehabui karena jauh mak romo tu jauh dia ada itu merubah dia mengasahi asik dia mendokter itu sudah dulu bolus hidup pun lambok ke tangan ini nak usia lau hidup isan lambok ke tangan ini nak lawau dia sendiri itu kan itu aku bawa teman aku sama dia soalnya mau kurus mari di sukuma itu dia dokter merubah langsung sehat tu dia mau dokter lagi sana hari di si tauruk na sumbat kan tanam dengan kaki jadi sempat itu sebelah lagi tu simak mengenai ada di mana pun memang sehat tu tidak separuh dah lewat jadi itu rumah sampai masa tahun 2002 itu hari waktu dalam 1 tahun yang kan seorang bau yang pagi sore jadi sangat main empat mingguan ada sendiri balik itu minggu orang ada di mana nomor jadi nama dokter jauh akan itu kan di mana pemula nomor babon audio di sido anak sisaan mampu dawat itu bisa diubah itu walau rasa penyakit parah dope aneh mergogo lah saya mau karena aku Tuhan oh Tuhan ditambahin bodoh umur di sini sekian 15 tahun hampir tambah mudo mulai dari tahun 2000 dan aku lebih ada aku nama mau dikopi dari Tuhan maka semua aku itu nggak mana penyakit kamu menyambung bolus Woi di biasa kerja kita padu pengenang perjalanan mau lihat dengan Tuhan soalnya tempat melakukan terbaik jadi kita kesehatan yang paling aman ini panjang umurnya Allah pada mulut tahun langsung mulut Tuhan hidup kalau apa dia membuat saya hidup hanya mau lihat dengan Tuhan. Mulai ni kesaksian pendege sayang yatma marhite perjamuan kuduson ditambah Tuhan ma pasu-pasu dari kita di pamalum ma kanasa sahid di lehom ma haripason ipargugui mahita mangulawan sulauta di leonaka pangumoan na berlipat ganda. Jadi hal itu yang kalau kami do semudia bahasa-bahasa itu Tuhan di dalam perjalanan kehidupan. Kadang pas di waktu kita bersuka cita itu Tuhan memberikan pencobaan itu terjadi. Ketika kami sedang bersuka cita untuk menghadiri rapat jar conference session, disitulah kaki ibu pendeta harus mengalami kesulitan. Sehingga sepanjang kami di Amerika, saya selalu menuntun dengan kursi roda. Ya. Jadi memang dapat saya rasakan
bahwa pekerjaan seorang ibu itu rupanya adalah pekerjaan yang melelahkan. Sangat melelahkan. Ya kadang kita pagi-pagi sudah bangun, harus pergi ke pasar. Sampai Ibu Nanggolan bilang, Pak Pendeta kalau ke pasar nggak usah pakai bawa keranjang. Malu. Ada plastik, pakai plastik aja. Jadi saya bawa keranjang ke pasar belanja. Pulang belanja, bersihkan ini. Habis setengah hari. Saya sempat berpikir, saya bilang sama pendeta, bahwa pendeta, saya minta pensiun aja ya, supaya ada menjaga ibu. Karena kalau begini ya capek sekali. Aku usah jangan. Jadi memang begitulah kehidupan itu. Silih berganti, suka dan duka. Kadang sama-sama datang dia. Datang sukacita, tapi Tuhan izinkan datang apa? Duka cita. Oleh karena itu kita harus tetap setia. Kita setia kepada Tuhan. Sabar. Kiranya Tuhan selalu menjagai kita siang dan malam. Ya, jadi Tuhan berkatilah Pak Marbun. Sehat selalu, panjang umur. Ya, kalaupun dibandingkan kehidupan sekarang dengan di Riau jauh beda, tapi Tuhan memberikan kesehatan dan panjang umur. Juga Pak Nainggolan, Ibu Nainggolan, penyakit itu pasti ada. Tidak ada orang yang tidak sakit. Saya pun pernah mengalami penyakit. Sampai ada menyatakan, "Piga kalender naik nama, 16." Bah, tersinggung aku membegi. Alena mandohi sonar sebinoto be manang nong gabi ahay mana kan? Puji Tuhan mak. Apa ibu udah sehat ya. Jadi kita tidak tahu apa rencana Tuhan, tapi Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita. Sehat mah kita sudah ada. Amin. Pasu-pasu Tuhan mas, jadi songani mas itu. Tutup mah perjamuan tahun kemarin Mahita nomor 20 saja pada malam yang kita berkatakan kasih semesta pujilah terus Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengambil bagian dari perjamuan kudus. Roti sudah kami makan, anggur sudah kami minum. Kristuslah yang hidup di dalam diri kami masing-masing. Pembaharuan budi terjadi bagi kami. Berkat yang baru Engkau kirimkan bagi masing-masing kami. Tuhan, Engkau tatap jemaat di cabang sekolah-sekolah itu. Tuhan, berkati semua mereka. Berkati keluarga Bapak yang sudah menyaksikan Engkau telah memberkati dia selama di Riau. Dan biarlah tangan yang sama juga memberkati Bapak dan Ibu Marbun di tempat ini. Dengan kesehatan, dengan panjang umur. Berkat buat anak-anak menantu. Berkat buat untuk cucu-cucu. Biarlah kebahagiaan bertambah-tambah. Oleh karena melihat cucu-cucunya akan berhasil. Biarlah pelayanan di Sijongket ini semakin mengalami kemajuan.
Apa saja yang dijumpai tangan mereka untuk dikerjakan, biarlah berhasil. Demikian juga Bapak Ibu Naibur. Tuhan, mereka bergumul di dalam kesehatan. Tuhan, Engkau pulihkan pendengaran Bapak Naibur. Engkau pulihkan daya ingatnya, supaya kelupaan itu Tuhan bisa teratasi. Jagai lindungi dia siang dan malam. Demikian juga Ibu Naibur. Peliharakan Tuhan. Sudah semakin sehat. Bahwa di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah kesehatan baru menjadi bagian mereka. Sukacita bagi anak-anak mereka yang jauh di Tanjung Pinang sana Kabupaten. Juga Tuhan berdoa untuk Ibu Pasaribu. Kuatkan hatinya, jaga siang dan malam. Juga Engkau sembuhkan penyakit yang ada. Biarlah tangan yang tidak kelihatan menuntun, menjaga melengkapi kehidupannya. Memberkati anak-anaknya, cucunya yang di rumah, supaya sehat-sehat. Tuhan, supaya sempurna sukacita kami. Biarlah Ibu Tari orang mendapatkan kesehatan, supaya kami berkumpul bersukacita. Demikian juga pendeta. Sudah 3 bulan ya Tuhan, tidak bisa pergi kemana-mana. Tuhan, pada kesempatan ini mengakhiri upacara ini, biarlah tangan Tuhan ditumpangkan atas kami, supaya berkat-berkat surga tercurah atas kami. Begitu kami pulang dari gereja ini, kami akan membawa pulang berkat-berkat Tuhan. Berkat pengampunan, berkat penyucian, berkat mata pencaharian, dan kebahagiaan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.